sekolah ini. Dan kita ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan ke Bapak. Kami berharap Bapak juga akan menjawab. Perkenalkan Pak, nama saya Rizky Agristin. Saya anak semester 3, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Si semester 3. Ini juga. Silakan Novi. Kenalan ya. Ya, kalau saya Pak, perkenalkan nama saya Novianti, saya juga semester 3. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Kristen. Ini beberapa teman saya juga Pak, ada 3 orang. Saya Stefanus, saya sudah semester 3. Saya Melissa, saya juga beberapa perkenalan kita ya Pak. Dan ada beberapa, kalau boleh tahu Pak, sebelum kita lebih lanjut, kami mau tahu nama Bapak dan status Bapak. Ya, oke. Selamat siang. Namo Buddhaya. Itu salam kami dalam agama Buddha. Nama saya Asdi. Singkat, cuma di belakangnya ada gelar SSI, MSI. Ya. Untuk di kelenteng Dharma Loka ini, ya kami menduduki posisi sebagai sekretaris Yayasan Dharma Loka Makassar. Ya, saya juga wakil ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kalau untuk di Kota Makassar, saya juga perwakilan umat Buddha di Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar. Ya, yang juga saya mau garis bawahi di sini. Tadi ada satu teman yang sempat WA ke saya. Itu penulisan agama Buddha yang benar itu adalah double D, 2 D-nya. Kalau 1 D-nya saja itu artinya hari Rabu. Ya, jadi kalau 2 D-nya yang betul itu adalah agama Buddha. Ya. Kami sebetulnya tidak terlalu responsif sih untuk ini. Cuma kalau kami diminta cuma untuk beragama pada hari Rabu, ya jangan salahkan kami. Berarti seperti hari ini hari apa? Hari Jumat. Ya kami boleh membunuh. Karena kami tidak beragama. Ya toh, jadi jangan salahkan kami. Kalau dijadikan kami itu beragama cuma hari Rabu. Nah, tapi yang benar itu 2D, itu berarti kami tiap hari beragama. Saya kira itu pertama. Oke, silakan kalau memang ada pertanyaan lain. Pertama Pak, yang ada tanyakan ini, bagaimana pandangan agama Buddha mengenai Tuhan Pak atau kepercayaan. Agama Buddha adalah salah satu dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, sedangkan di Indonesia itu semua agama harus bersendikan pada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi ingat, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dengan adanya konflik keang itu boleh jadi masing-masing agama memiliki akidah, konsep yang berbeda. Ya, Islam saja dengan Nasrani ya bertolak belakang. Ya, kalau kita lihat di Al-Quran itu ya dikatakan tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Ya,
Tapi kalau di Anda boleh-boleh saja. Ya. Nah, kami tentu agama Buddha jelas tampil beda. Ya kalau sama ya pasti namanya bukan agama Buddha lah. Seperti itu. Nah, konsep dalam agama Buddha mungkin kalau kita pakai konsep agama lain untuk mencari Tuhan itu tidak akan ketemu. Ya, makanya waktu masih Menteri Agama yang lalu, masih zamannya Orde Baru, lupa siapa namanya itu, ya Menteri Agama itu pernah bertanya kepada biku kami. Biku biasa kan dipanggil Bante, artinya guru. Bante, apakah dalam agama Buddha ada Tuhan? Waktu itu bikunya jawab, Tuhan yang bagaimana yang Bapak maksudkan? Ya, waktu dijawab begitu, Menteri Agamanya langsung berhenti. Karena kalau dia menjawab, ya pasti keliru. Kalau menurut Anda, Tuhan itu laki-laki atau perempuan sih? Kalau menurut Anda, coba. Ya toh, Identitasnya kalau yang perempuan mungkin dia bilang, oh perempuan, pasti laki-laki orang nggak benar. Pasti laki-laki. Lebih-lebih yang budaya apa patriarkisme itu pasti kan dia orang laki-laki, tapi sebaliknya di beberapa tempat yang budaya matriarkisme pasti dia bilang perempuan. Nah, ternyata kedua konsep itu pasti tidak benar. Nah, makanya di Tuhan dalam agama Buddha itu tidak demikian. Yang minimal ada 4 landasannya Tuhan itu. Ya. Yang pertama, yang tidak dilahirkan. Anda dilahirkan dong? Pasti bukan Tuhan. Dan kalau Anda mengaku Tuhan, ya berarti sudah begini. Makanya Elia di Jakarta itu ditahan. Dia mengaku dia Tuhan. Tahu Elia? Dia dilahirkan kok. Masa sih dia Tuhan? Gak mungkin lah. Anda dilahirkan, tidak mungkin lah ngaku Tuhan. Dan kalaupun ada di jalanan biasa itu yang kurang pakaiannya, dia mengaku Tuhan, ya karena orang begini, orang miring. Jadi yang pertama itu yang tidak dilahirkan. Kemudian yang tidak menjelma. Biasa nonton televisi toh? Atau film-film, siapa itu yang suka menjelma-jelma? Hah? Nah, ya kalau bahasa Anda mungkin jin, tapi kalau di bahasa televisi itu siluman. Ya, jadi kalau dia siluman pasti bukan Tuhan. Makanya dikatakan yang tidak menjelma. Kemudian yang ketiga, yang tidak diciptakan. Ini arca, patung. Pasti ini bukan Tuhan. Jadi kalau ada yang menganggap itu Tuhan, ya jelas keliru. Mungkin 1-2 dari umat Buddha, ataupun mungkin juga agama lain. Ya Nasrani juga sekarang kan cenderung juga pakai patung. Biasa berdoa, dia simpan patung di depannya baru dia berdoa. Kalau Katolik mungkin dia pakai Bunda Maria. Nah, jadi pasti itu bukan Tuhan, ya toh? Dan kalau kita meminta sesuatu ke patung itu pasti keliru. Ya, nggak usah jauh-jauh kita punya patung ini, Dewa Tusukong yang kita
datangkan dari Tiongkok langsung untuk dia sampai di posisi dudukannya saja digotong, kita angkat. Nggak bisa jalan sendiri lah, iya kan? Atau sama kemarin saya lihat videonya, mungkin anda ada lihat videonya, patung Yesus di Andalas dikasih naik, dia pakai tali, kemudian ada yang menerima, ada tukang yang menerima di atas. Nggak mungkin lah patung Yesusnya naik sendiri, ya tuh, naik saja nggak bisa. Bagaimana dia mau bantuin kamu? Bagaimana dia mau kasih kamu berkah? Nah, jadi makanya kita itu yang ketiga, yang tidak diciptakan. Kalau dia diciptakan itu pasti bukan Tuhan. Ya. Kalau nggak salah, waktu Yesus di Taman Getsemani, dia kan sempat ada berkata, menail tekail ufarsin. Tahu? Pas dia di Taman Getsemani. Iya. Menail tekail ufarsin. Saya bukan penganutnya, tapi saya tahu. Ya Tuhan, kenapa kau tinggalkan saya? Oh iya. Dia, ya. Kalau dia katakan demikian, apakah dia Tuhan? Ya, makanya saya tanya, seperti misalnya kalau anda katakan ke ibumu atau bapamu, papa, mama, kasih kau uang, kamu yang papa atau kamu yang mama atau kamu anak? Nah ini yang harus diperjelas. Nah kadang sebetulnya sudah jelas dari pendiri agama, sudah jelas, hanya kita saking gandum, saking gilanya dengan seseorang. Ya, di contoh seperti tadi, siapa namanya yang laki ini? Stefanus suatu waktu misalnya menemukan seorang gadis perempuan, wah anda sangat suka, anda sangat gandum dengan perempuan itu, ya saking gandumnya mungkin kau anggap perempuan itu putri Tuhan, padahal busuk di tainya. Ya tuh pasti busuk tainya tuh. Kalau nggak percaya coba kau cium. Jadi seperti itu. Nah, persepsi inilah yang akhirnya mengkondisikan Tuhan menjadi kerdil. Nah, makanya kita itu tadi, yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan. Kemudian yang keempat, yang mutlak. Artinya apa? Tidak dapat digambarkan dalam bentuk maupun sifat. Sering kan kita biasa dikasih nasihat sama orang tua atau orang dulu. Nah, kamu jangan berbuat jahat. Dimanapun kau melihat, Tuhan pasti melihatnya. Kalau dikatakan melihat berarti punya. Kalau dikatakan melihat berarti punya mata. Nah, mata siapa yang kau bayangkan? Jangan kau berbicara yang tidak benar. Pasti Tuhan mendengarnya. Kalau kau mengatakan mendengar, berarti punya telinga. Telinga siapa yang kau bayangkan? Tentu bukan telinganya Mickey Mouse toh, bisa kualat nanti. Berarti telinga manusia. Mata manusia. Bahkan Iwan Fals bilang kalau bisa seperti bola pingpong, mata indah bola pingpong. Jadi akhirnya apa? Kita coba gambarkan dalam bentuk
pasti keliru. Nah, kita berikan sifat. Sifat siapa yang kita berikan? Oh, Tuhan itu pasti maha baik. Dia akan menolong, menyelesaikan semua masalahku. Tuhan itu pasti maha kuasa. Dia akan membantu menangani persoalanku. Berarti Tuhan itu diberikan sifat. Sifatnya siapa itu? Sifatnya manusia. Jadi selama ini kita justru mempersonifikasikan Tuhan serupa dan segambar dengan manusia. Mungkin kamu katakan terbalik. Wah, kalau terbalik pelecehan dong. Kenal yang namanya Peter. Si Peter Canthropus erectus. Tahu toh? Peter Canthropus erectus. Saya dulu dapat di SMP. Itu manusia purba. Cakepnya bukan main toh? Cakepnya bukan main toh? Ini baru si Peter, belum bapaknya si Peter, belum kakeknya, belum eyangnya si Peter. Bagaimana cakepnya? Jadi makanya kalau dibalik malah pelecehan. Nah, makanya di kitab Buddha Tuhan itu bukan personifikasi, bukan person. Tetapi dengan adanya Tuhan itu kita makhluk ini bisa mencapai kebebasan atau mencapai kebahagiaan sejati. Karena ada memang kondisi. Itulah yang di dalam agama Buddha dikatakan nirvana. Ya, saya tidak menyebut nirwana karena kalau nirwana juga dipakai di Hindu, dia punya konteksnya serupa tapi sebetulnya berbeda. Sama saudara kembar, tapi sebetulnya berbeda. Nah, itulah hakikat Tuhan yang Maha Esa dalam agama Buddha, yaitu nirvana. Ya. Oke, jelas kira-kira. Yang kedua, bagaimana pandangan Buddha mengenai keselamatan? Mungkin kalau kita ditawarkan mengenai keselamatan, ya kita lebih cenderung, ya sama aja sekarang. Kita kalau ditawarkan makanan, kita lebih cenderung yang instan. Ya, mahasiswa kan paling doyan Indomie. Paling gampang tuh tinggal diseduh jadi makan. Tapi kalau mau pergi beli mie-nya, mau beli bumbunya dan lain sebagainya agak repot, agak ribet. Tetapi sesungguhnya yang instan itu kan tidak bagus, baik bagi kesehatan maupun kualitas gizi yang kita bisa dapatkan. Nah, agama Buddha tidak menawarkan keselamatan secara instan. Ya. Sebetulnya kalau mau dibilang Sang Buddha itu juru selamat, boleh saja. Tetapi Sang Buddha menggarisbawahi bahwa saya, Sang Buddha ini sesungguhnya hanya penunjuk jalan. Ya, kalau Anda mau selamat, ikutilah petunjuk petanya, Google Map-nya yang sudah di share, ya, sehingga kita bisa mencapai ke pantai seberang. Jadi ibaratnya kita dari pantai sini
mau menuju ke pantai seberang itu tadi, keselamatan. Nah, jadi ajaran Buddha ini ibaratnya itu perahu atau rakit yang akan membawa kita ke pantai seberang. Nah, kalaupun kita nanti sampai di pantai seberang, apa yang kita lakukan? Apakah untuk menghargai, untuk memuliakan rakit ini yang sudah mengantar kita sampai pantai seberang, kita angkut, kita gendong, kita bawa-bawa, atau bagaimana? Ya, kalau menurut Anda bagaimana? Ya, perlukah kita gendong, angkat? Karena rakit ini sudah berjasa mengantar kita ke pantai keselamatan tadi, atau bagaimana? Ya, ya, nggak perlu ditinggal aja. Nah, begitu juga dengan ajaran Buddha. Kalau kita sudah berhasil mencapai pantai seberang tadi, mencapai keselamatan, ajaran itu ditinggalkan. Karena yang kita mau menuju ke pantai seberangnya ini, damai ini hanya alat untuk mengantarkan kita ke pantai seberang itu. Bukan kita terikat melekat dengan ajaran ini. Nah, itulah yang diajarkan Sang Buddha kepada umat Buddha. Jadi tidak terikat gitu. Malah justru kita masih terikat dengan tujuan, malah tidak mencapai gitu. Kapan betul-betul kita tinggalkan, baru kita mencapai gitu. Ya, makanya betapa Siddhartha Gautama ini dia kan memulai perjuangannya sebagai Buddha kan dengan mulai dari melepas istrinya yang demikian cantik. Mungkin kalau dibandingkan sekarang itu dia lebih cantik dari Miss Universe, itu istrinya, Putri Yasodhara. Dia tinggalkan anaknya, juga dia tinggalkan istananya, bahkan dia itu bisa menjadi raja di raja, maharaja, tapi semua dia tinggalkan, dia lepaskan. Kenapa? Karena untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, lebih mulia. Itu memang butuh pengorbanan, tapi bukan menjadi korban. Gitu. Seperti itu. Oke, mungkin masih ada lagi? Maaf Pak, mau Ya. tanya lagi ya Bang. Kalau di agama Buddha, ada istilah nggak Pak? Selain nama keselamatannya atau apa gitu Pak? Misalnya istilah lain gitu. Ada istilahnya, itu namanya bodhi, BODHI. Ya, bodhi itu bisa diartikan sebagai terang, bisa diartikan sebagai pencerahan. Jadi pada saat kita mencapai pencerahan atau terang itu, nah itulah kita sudah sampai di pantai seberang. Jadi yang punya bodhi itu juga nama pohon. Nama pohon di mana Petapa Gautama mencapai kebuddhaan di bawah pohon tersebut disebut pohon bodhi. Nama pohon juga. Jadi sebetulnya yang punya pohon terang itu adalah agama Buddha. Karena berkorelasi, berkoneksi dengan pendiri agama, dalam hal ini Sang Buddha. Betapa Gautama mencapai kebuddhaan, pencerahan itu di bawah pohon bodhi. Jadi ada urgensinya, jadi ada kaitannya, ada relevansinya gitu. Makanya namanya pohon bodhi, pohon terang atau pencerahan gitu. Terima kasih Bapak untuk jawaban di bagian keselamatan. Dan ini ada lagi Pak pertanyaan, bagaimana pandangan agama Buddha tentang alam semesta dan isi Ya. Alam semesta, kalau kita lihat dari sudut pandang kita,
kita manusia yang penuh keterbatasan, mungkin kita cuma kenal seperti kita sekarang ini kan cuma tahu galaksi Bima Sakti, ya, bumi beserta konstelasi-konstelasi lainnya, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya. Nah, yang kita tahu kan mentoknya kan terakhir sampai di Pluto. Tapi ternyata setelah didapatkan teleskop Hubble, ada ditemukan 2 planet lagi toh sesudah Pluto. Saya nggak tahu sudah dikasih nama belum. Ya. Berarti sebetulnya alam semesta itu bukan cuma terdiri dari bumi, matahari, bulan, dan bintang ataupun planet-planet yang kita kenal selama ini. Ada lebih dari itu. Hanya kemampuan kita yang terbatas sehingga kita taunya sampai di sana. Sang Buddha sudah menjelaskan bahwa sistem tata surya itu sebetulnya bukan cuma itu. Ada namanya sistem tata surya kecil. Di dalamnya ada 1000. Jadi kalau kayak tadi kita bumi beserta matahari, bulan, dan bintang itu ada 1000. Itu sistem tata surya kecil. Nah, kemudian sistem tata surya kecil ini membentuk lagi yang namanya sistem tata surya menengah. Ada 1000 lagi. Kemudian sistem tata surya menengah ini ada lagi sistem tata surya besar. Kecil, sedang, menengah, tadi besar. Nah, jadi bumi yang kita tempati ini sebetulnya bukan satu-satunya bumi yang ada di alam semesta ini. Ya. Kejadian atau ya kita menyebut kejadian ya. Dan saya kira sebetulnya juga di Nasrani menyebutnya juga kejadian. Makanya kitabnya kan namanya kejadian, bukan penciptaan. Bukan penciptaan ya. Nah, ya sebetulnya sepakat, hanya cuma selama ini kan kita punya persepsi atau pandangan ya agak ini. Nah, jadi suatu waktu bumi beserta isinya ini tentu juga akan mengalami keraputan. Yang contoh kita punya bumi sekarang ini kan sudah mulai menipis dengan kosongnya itu. Ya suatu waktu mungkin juga akan hancur. Pada saat bumi kita misalnya hancur atau ke bumi yang lain hancur, pada saat itu juga terkondisi ada bumi lain yang terbentuk. Jadi alam semesta ini demikian luasnya. Cuma kita nggak tahu, gitu. Kita nggak tahu. Makanya selama ini kan kita di geofisika mungkin ya, kita kenal namanya yang alien. Alien itu boleh jadi makhluk atau pesawat dari bumi yang lain yang datang ke sini. Ya, hanya frekuensi kita mungkin belum cocok sehingga nggak bisa ketemu. Suatu waktu mungkin kalau frekuensi kita cocok bisa ketemu, gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan kejadian bumi itu tadi beserta isinya itu terjadinya secara spontan, secara sesuai dengan hukum alam semesta ini, gitu. Ya, makanya kalau kita lihat teorinya dari siapa ini yang seputar Albert Einstein, yang fisikawan ini, saya lupa namanya.
itu kelihatannya mungkin pendapatnya sedikit gila, tapi kalau kita mengkajinya lebih dalam, justru apa yang dia sampaikan itu lebih cocok. Nah, jadi seperti itulah alam semesta. Begitu juga dengan terjadinya manusia. Bagi kita Buddha sedikit berbeda. Bagi kita Buddha, manusia yang muncul pertama di bumi ini bukan cuma satu, lebih dari satu, banyak. Nah, kemudian apakah dari yang ada itu salah satunya ada yang namanya Adam? Boleh jadi. Apakah ada yang namanya Hawa? Boleh jadi. Ya, karena sebetulnya kalau kita belajar di filsafat lebih dalam, kata Adam itu saya lupa dari bahasa apa, itu berasal dari kata Adama, itu artinya tanah. Jadi dia lebih banyak sebetulnya merefleksi ke simbol dibandingkan figur. Cuma selama ini kan yang kita kenal kan figur. Nah, coba pelajari lebih jauh ke filsafat seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang awalnya manusia itu tidak berjenis kelamin, tapi netral sebagai makhluk, tapi terkondisi hanya muncullah jenis kelamin, ada laki ada perempuan. Dan suatu waktu kondisi alam semesta ini, bumi kita ini juga akan hancur. Tapi mungkin kita ada sedikit beda ya. Kalau kiamat di agama Buddha, kita itu muncul nanti matahari yang kedua. Ketika seterusnya sampai yang paling dahsyat, yaitu muncul matahari yang ke-8. Satu saja matahari kita sekarang ini kewalahan ya. Ya, kalau matahari departemen store banyak nggak apa-apa, enak belanjanya. Nah, tapi kalau matahari yang sungguhan, ini satu aja. Saya nggak tahu ya, dulu waktu saya ke kampus, waktu mahasiswa seperti Anda, saya biasa nggak pakai jaket. Sekarang mau kemana-mana saya pakai jaket, karena terasa panasnya akan menyengat dibandingkan dulu. Nah, ini baru satu mataharinya, belum kalau dua, lebih-lebih kalau 8, nah itu akan membakar sampai hancur. Agak beda mungkin kalau di Anda kan konsepnya kan apa, air bah ya, yang terjadi sampai kiamat. Tapi sebetulnya di dalam agama Buddha itu ada dijelaskan nanti kalau kapan waktu mengenai air bah itu. Nanti itu dia merupakan bagian dari proses itu. Nah, tapi utuhnya itu tadi muncul sampai matahari yang ke-8. Nah, kalau kita tidak pahami, mungkin kita bilang tidak mungkin ada matahari sampai ke-8 kecuali matahari departemen store. Nah, tapi kenyataannya kan tadi saya sudah jelaskan bahwa sebetulnya tata surya itu bukan cuma Bima Sakti, ada tata surya yang lain yang kita tidak tahu karena kemampuan kita yang masih terbatas. Makanya Sang Buddha itu dikatakan pengenal segenap alam semesta. Jadi dia memang mengenal semua alam semesta ini. Makanya dia bisa, Sang Buddha bisa menjelaskan. Gitu. Sama juga dengan alam kehidupan lain. Ya, saya juga biasa dulu ngajar di jurusan perbandingan agama atau jurusan sosiologi agama di Wing Alaudin. Ya, kan kalau di mereka ataupun di Anda kan mungkin dikenal sebagai malaikat. Ya, kalau di kita namanya mungkin seperti dewa dewi. Makanya seperti Anda lihat di tempat ini kan ada dewa dewinya. Ya, itu mungkin di Anda disebut sebagai malaikat. Ya, cuma perbedaan bahasa aja. Nah, Alkitab itu kan bahasa apa? Bahasa apa lagi? Bible. Alkitab. Ya, bahasa apa lagi aslinya? Oh, Ibrani. Ya. Oh. Mm-mm. Ya.
kita punya juga bahasa India, tentu lain sebutannya, ya toh. Sama umpama bahasa Makassar dengan bahasa Bugis. Ada ya, siapa yang Makassar? Orang Makassar? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Itu aja, iya. Orang Bugis ya nggak ada. Kalau orang Makassar kan dia bilang balana. Kalau orang Bugis bilang bolana. Rumahnya. Ya, sama sih sebetulnya, cuma karena perbedaan bahasanya sebutannya lain. Hanya di kita lengkap. Malaikat itu atau dewa dewi ini itu jelas keberadaannya, eksistensinya, kehidupannya. Kalau di Anda kan nggak dijelaskan bagaimana kehidupannya malaikat itu, nggak toh? Ya, nggak dijelaskan toh. Kalau di kami jelas. Kenapa dia bisa terlahir sebagai malaikat? Kenapa dia bisa terlahir sebagai dewa? Itu jelas. Bagaimana kehidupan mereka di sana? Itu jelas. Gitu. Kalau di tetangga kita yang satu kan mereka Jibril ya, Jibril. Ya, saya pernah tanya mereka juga nggak tahu bagaimana. Tapi di kita Buddha dijelaskan apa dan bagaimana malaikat yang kita sebut sebagai dewa itu. Ya, ada lagi? Berarti Pak, dewa-dewi yang ada ini Ya, memiliki peran masing-masing. ya. Jadi intinya kan tadi seperti mungkin di Anda juga kan ada malaikat. Nah, dewa dewi ini khususnya kalau kita punya ini objek utama di sini dewa Chosukon namanya Chosukon itu orang sini dia sebut sebagai Dato Sanroa, ya dewa pengobatan, ya makanya yang biasa datang ke sini bukan cuma umat Buddha, penduduk-penduduk yang ada di sekitar kelenteng demikian. Jadi ini juga bukan cuma di Makassar, hampir semua kota ada, bahkan aslinya ada di negara Tiongkok itu yang dibawa ke sini. Nah, itu hampir semua ada. Nah, di tempat di mana ada kelenteng seperti begini, biasa masyarakat sekitarnya itu kalau mereka misalnya ada yang sakit, mereka datang memohon, ya, mereka datang ada ya mungkin seperti sumpit ya modelnya itu, ada nomor-nomornya yang keluar. Jadi nomor-nomornya itu biasa mereka tebus di toko obat Cina, dan banyak-banyak setelah mereka tebus itu sembuh mereka menikah gitu. Sama kemarin saya sempat baca perjalanan hidupnya kakaknya ibu kita Kartini, namanya Kartono. Kartono ini bukan tabib, bukan dokter, tapi kalau orang datang ke beliau, ya dia biasa doakan atau ada dia tuliskan resep-resepnya, ditebus sembuh. Makanya banyak yang datang berobat ke dia. Kartono, nanti bisa di searching di Google Kartono, seperti itu. Jadi memang waktu Dewa Sosupon ini semasa hidupnya banyak dia membantu menyembuhkan orang. Makanya begitu dia meninggal dianggap sebagai dewa, dijadikan objek pemujaan, nah seperti itu. Jadi mereka mengharapkan kesembuhan. Banyak juga yang walaupun tidak ambil tadi itu dia punya nomor-nomornya, mereka datang berdoa. Sama tadi yang ke Kartono, Raden Mas Kartono itu mereka datang aja biasa setelah ketemu begini pulang langsung udah sembuh, belum dikasih obat-obat apa juga udah sembuh. Seperti itu. Banyak dewa-dewa yang lainnya juga. Dan bagaimana pendapat
penyucian. Nah, sama itu tadi, sama dengan keselamatan. Ya, jadi kan begini. Seorang Buddha membuat pengakuan secara jujur, seorang Buddha itu tidak bisa menyucikan orang lain. Karena kalau seorang Buddha bisa membuat orang lain menjadi suci, kita juga patut mempertanyakan. Tentu bisa membuat orang juga menjadi sangat berdosa. Coba kayak gini. Kalau kamu makan, bisakah saya kenyang? Tidak. Kalau saya makan, bisakah kamu kenyang? Tidak. Enggak. Kalau kamu makan, saya bisa kenyang, bahaya. Atau saya makan, kamu kenyang, bahaya. Nanti semua makananku, saya yang setengah mati makan, kau yang kenyang. Jadi, sebetulnya tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyucikan makhluk yang lain. Hanya seorang Buddha, lebih-lebih dia sebagai sama sang Buddha, Buddha yang sempurna, seperti Buddha Gautama ini, dia bisa mengkondisikan siswanya itu juga mencapai kesucian yang telah dicapainya. Dia bisa mengkondisikan. Ya. Seperti misalnya bagaimana? Ya. Dengan mendengar ajaran beliau, dengan mengikuti ajaran beliau, dengan mempraktikkan ajaran beliau, itu bisa terkondisi kita juga mencapai kesucian yang telah dicapai oleh Betapa Gautama tadi. Ya, gitu. Nah, tapi tidak mungkinlah kita menjadi sama-sama Buddha sempurna. Tapi kita cukup menjadi Buddha siswa. Gitu. Sama kita rajin belajar, ya janganlah semua mau jadi presiden. Ya cukup kan sudah ada Pak Jokowi. Kalaupun nanti penggantinya ya kita cari yang bagus ya. Ya seperti itu. Nah, presiden kan cukup satu. Ya mungkin calon bisa lebih satu. Tapi presiden tetap satu, cukup satu. Nah, kalau dua bahaya. Kita bingung mau ikut perintah siapa, presiden A atau B, gitu. Ya. Yang terakhir Pak, Ya. Di agama Buddha ini, maka ada syarat-syarat Pak untuk menjadi seorang apa ya Pak? Di sini kalau bahasa kami pendeta, syarat-syarat menjadi itu dan mengajar Pak. Ada apa Pak? Jadi tingkatan umat itu yang paling di bawah kan umat awam, umat Buddha awam. Umat Buddha awam itu kalau mereka ya biasa kan disebut kalau laki-laki Buddha Mamaka, perempuan Buddha Mamika. Ya, kalau mereka sudah serius mau menjadi umat Buddha Tulen, ya biasanya mereka ya kalau di Anda kan minta dibaptis, kalau kita itu di wisudi. Ya, mungkin mirip dengan kata kalau kita mau sarjana di wisuda. Iya. Nah, kalau mereka sudah minta di wisuda, wisudi, nah, maka yang tadi meningkat. Yang laki-laki menjadi upasaka, yang perempuan menjadi upasika. Ya, tadinya kan Buddha Mamaka, Buddha Mamika. Kemudian meningkat jadi upasaka, upasika. Nah, upasaka, upasika ini itu mereka minimal 2 yang dia lakukan, yaitu mereka sudah berlindung kepada Tiratana, 3 permata, Buddha, Dhamma, Sangha. Buddha guru, Dhamma ajaran, Sangha siswa yang menjalankan ajaran tersebut. Nah,
Kemudian yang kedua, mereka juga menjalankan moralitas Buddhis. Ya, minimal 5 sila. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mabuk-mabukan, kemudian tidak berdusta. Minimal ini 5. Itu kalau mereka tadi sudah di level upasaka upasika. Nah, kemudian kalau mereka mau meningkatkan diri lagi, ya mengabdikan diri misalnya pada agama Buddha, ya mereka bisa minta ditabiskan lagi sebagai upacarika. Ya mungkin kalau di tetangga kita itu kayak ustaz. Ya. Nah, kemudian kalau mereka sudah lebih mantap lagi, bisa lagi dikembangkan menjadi, ya di kita sama singkatannya PDT, tetapi bukan pendeta, pandita. Ya, pandita itu artinya orang yang bijaksana. Nah, sebetulnya upacarika dengan pandita ini sama di levelnya, hanya kalau dia pandita bisa menikahkan umat. Dia bisa melakukan prosesi menikahkan umat. Ya, kalau upacarika nggak bisa. Kemudian ini kan di awamnya. Nah, kemudian mungkin tadi dari umat awam ada yang mau meninggalkan kehidupan sebagai berumah tangga. Nah, mereka bisa memasuki sangga. Nah, kalau untuk laki-laki mereka menjadi samanera, calon biku. Nah, samanera ini setelah mengikuti pendidikan sekian lama baru bisa ditabiskan menjadi biku. Kalau perempuan namanya samaneri. Ya. Kalau perempuan nanti ini ditabiskan dia menjadi bikuni. Gitu. Nah, ini satu berumah tangga tadi yang saya jelaskan pertama, ini yang bukan berumah tangga atau wiharawang gitu. Nah, di kita umat Buddha diberikan kebebasan untuk memilih. Ya, misalnya anggaplah tadi dia sudah jadi biku. Suatu waktu dia rasa nggak cocok lagi, dia tinggalkan kebikuannya. Ya, boleh-boleh aja dan tidak menjadi berdosa. Dia kan cuma ganti sistem, sama seperti Anda. Anda kan sekarang kuliah bersama di STT Jeffrey. Suatu waktu mungkin merasa STT intim lebih bagus. Kebetulan ini siang kita punya orang ada diundang untuk narasumber di STT intim. Ya. Kalau Anda pindah dari STT Jeffrey ke STT intim, berdosa nggak? Enggak. Cuma pindah sistem aja. Atau besok lusa misalnya Anda kan baru 2 tahun tes kembali masuk negeri UNMK atau UNHASK, berdosa enggak? Enggak, karena cuma ganti sistem, pindah sistem. Nah, sama di tadi mereka yang misalnya tadi dia sudah biku, kemudian dia lepas juga kembali menjadi umat awam, enggak masalah, enggak dosa. Yang dosa kalau dia sementara jadi biku, dia melakukan hal yang melanggar aturannya. Antara lain biku itu kan nggak punya pasangan, nggak punya istri, gitu. Nah, misalnya diam-diam dia kawin, nggak boleh, itu melanggar. Nah, tapi kalau dia sudah lepas juga, lepas bikunya, sudah jadi umat awam, dia mau wedding, happy wedding, welcome, nggak ada masalah, karena dia sudah umat awam, gitu. Cuma ganti sistem. Nah, di kita seperti itu, jadi nggak berdosa. Jelas Pak Ya. penjelasannya, dan kami sangat senang Ya. untuk penjelasan yang sudah Bapak sampaikan kepada kami. Ya.
terima kasih banyak Bapak Sama-sama. untuk waktu Bapak kepada kami. Ya.